saat kami lakukan konferensi pers ini masih dalam situasi yang kondusif dan terkendali. Dan para Kapolres di semua jajaran sedang mulai bekerja untuk melakukan pendekatan-pendekatan ekstra kepada semua elemen supaya kita menjaga kondusivitas sebagaimana harapan saya, harapan pimpinan Polri untuk kita fokus pada mendukung bagian proses hukum yang beliau secara negarawan akan berhadapan. Kita tidak usah memberikan berita hoaks yang kesana kemari, kita dukung dengan doa. Semoga beliau tetap sehat, beliau bisa menjalani semua proses hukum itu. Ya, Pak Audrey, ini kita masih periksa, nanti apabila telah selesai mereka tidak terlibat atau ada kaitannya, kalau ada kaitan tentunya dilangkahkan yang proses berikut, kalau yang tidak ada kaitan akan kita kembalikan. Langkah-langkah yang telah disiapkan oleh Polri untuk bagaimana bisa proses hukum ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya Polri melalui Polda Papua kita telah berkoordinasi dari awal karena saya juga sendiri ditelepon langsung oleh Pak Ketua KPK. Nah, ini bukti kita bekerja sama. Kita memberikan backup penuh, baik mulai dari mengamankan Pak Lukas NMB dan dibawa ke Brimob Polda Papua. Selanjutnya kita kawal sampai dengan bandara dan kita terbangkan dan kita menjaga situasi di tanah Papua walaupun ada tadi insiden. Dalam penerbangan juga kita sampai di Manado melalui Dansat Brimob dan Pak Irwasda yang melakukan pendampingan. Ini memberikan pelayanan kesehatan berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Utara dan kemudian kita bawa ke Jakarta dengan pengawalan dari Brimob Polda Papua didampingi Irwasda Polda Papua dan Pak Dansat Brimob, dan kemudian dibawa juga sampai di rumah sakit RSPAD. Ini bukti bahwa kita membackup penuh apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari KPK RI. Yang tentunya sebelum penangkapan sampai dengan pasca dan sampai dengan hari ini semua Polres di jajaran Polda Papua kami bersiaga untuk menghadapi apabila ada eskalasi dampak dari penangkapan itu. Nah, kami berharap, saya selalu Kapolda berharap mudah-mudahan masyarakat yang makin hari makin cerdas bisa membedakan mana itu proses penegakan hukum, mana orang yang selalu mau untuk Papua kacau. Kita bisa pisahkan dan Papua kita kawal dia di 2023 ini dengan nyaman damai. Tentunya sekali lagi saya selaku Kapolda Papua berharap tidak ada lagi yang memberikan isu-isu yang tidak berdasar terhadap langkah-langkah proses penegakan hukum yang dilakukan di wilayah hukum Polda Papua. Begitupun tidak ada lagi yang menghasut di Polres-Polres jajaran dalam wilayah hukum Polda Papua. Saya juga berharap pasca dua kejadian baik di Pegunungan Bintang maupun yang ada di Yaukimo, ini mari kita turunkan tensinya. Saya dorong semua para kepala daerah, para bupati yang ada untuk, karena ini sudah tahun baru, awal baru, banyak juga pejabat bupati yang baru, kembali ke tempat masing-masing, kembali ke kabupatennya, urus masyarakatnya, beri pelayanan dengan baik, bersama-sama dengan aparat TNI Polri, supaya kita ciptakan dan wujudkan Papua tanah damai, Papua nyaman dan aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santio. Selamat siang. Dan kurang lebih 19 orang, maksudnya dari 1 M meninggal ya. Itu semua ada pada saat kejadian. Ada yang melempar, ada yang sebagai provokator, sehingga ini kita sedang melakukan pemeriksaan. Apabila nanti ya dari sisi hasil pemeriksaan itu mereka tidak ada keterkaitan dengan itu, tentunya kita akan kembalikan. Tapi kalau contoh macam di kantor depan Timur, ini kan mereka nyerang petugas dengan batu, itu tentunya akan prosesnya kita lanjutkan. Itu berkaitan dengan penangkapan tadi ya. Yang berikut terkait dengan pasar. Ada memang 3 kejadian. 2 awal, sebagaimana yang mungkin disampaikan oleh Sedi Sembong, ini cuma memanfaatkan saja. Yang pasar terbakar sendiri dipakai isu untuk membuat hoax untuk meyakinkan masyarakat yang lain. Tidak berdasar.
bisa saya sampaikan, jangan membuat isu-isu yang seolah-olah bahwa itu mau melepas dari kesepakatan dengan negara. Sehingga ya Pak Sugeng itu harus tahu diri, jangan suka mengarang cerita beraninya dari luar Papua. Dan berikut terkait dengan yang satu dari Malang, itu kebetulan kami bersyukur ada masyarakat yang siaga. Saya berharap nanti di semua tempat juga itu masyarakat harus mempunyai kepedulian. Aparat TNI Polri tanpa dibantu didukung oleh masyarakat, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau didukung, nanti akan kejadian macam kemarin di Malang di Sentani, di Pasar Kahara. Setelah melihat ada dua masyarakat yang melempar api ke pol, teriak, koki tiang, akhirnya bisa kita padamkan. Saya berharap masyarakat bisa ikut serta seperti itu. Memang ini sangat disayangkan. Jadi memanfaatkan momen mau bakar pasar supaya ada isu bahwa berkaitan dengan penangkapannya Pak Lukas NMB. Kita harus menghormati beliau. Sekali lagi saya minta harus menghormati beliau dengan apa? Jangan membuat kegaduhan. Seolah-olah karena penangkapan terhadap beliau masyarakat tidak puas. Ini sering ada masyarakat yang main api, main air keruh. Kita menghormati beliau, mari kita doakan, kita dorong supaya beliau kuat menghadapi proses hukum ini. Yang terakhir terhadap 9 titik tadi, tentunya ini kan ekstra yang akan kita lakukan karena terbagian dalam kegiatan operasi damai Kartens. Berarti bukan yang lain tidak kita siapkan. Tentunya penguatan unsur Polri yang ada di masing-masing wilayah, di 29 kabupaten di luar kan 20 kabupaten sisa. Itu saya sudah memberikan kebijakan pemerintah kepada Dansa Primap untuk menguatkan Polres. Nanti kita melatih juga anggota Polresnya supaya siap menghadapi apabila ada hal kontingensi. Memang masih sangat terbatas sehingga itulah saya melakukan langkah kebijakan untuk kita melakukan penguatan. Nanti dari Brimob yang ada di tanah Papua. Kira-kira gitu Pak. Recording in progress.